hari ini Ada adalah numpuk-numpuk, tentang lagi itu numpuk-numpuk pusing ingatnya. merdeka. Oke, tentang merdeka ya, tentang merdeka. Kan seringkali tuh setiap tahun kalau merdeka pasti kita diingetin, kita sudah merdeka. Dari ya merdeka secara rohani berarti merdeka dari dosa, merdeka dari rasa khawatir, merdeka dari pokoknya hal-hal yang negatif deh gitu ya. Tapi pada kenyataannya itu cuma hanya lip service doang, hanya mengikuti Eurovia apa yang sedang terjadi saat ini. Kita Dirgahayu Indonesia, terus kita ya intinya seperti itu. Nah, bagaimana nih kita menyikapi hal-hal seperti ini, fenomena seperti ini yang kebanyakan orang bilang merdeka tuh sebetulnya tidak mengerti merdeka dalam arti sesungguhnya tuh seperti apa, khususnya dalam bidang rohani ya, gitu ya. Silakan siapa yang mau menanggapi? Pak, ini dulu boleh Pak, tamu istimewa kita boleh Pak. Di kamar. Bos tahu. Aku terakhiran, Bay, terakhiran. Oh, terakhir ya. Oh ya, kamu closing statement aja ya, Hen ya. Kamu closing statement ya. Ya sudah, kalau begitu Ibu saya lempar ke Ibu Noni. Merdeka, sungguh merdeka ya. Ya. Seperti yang di Galatia 1 itu ya. Tak lihat dulu ke PA nih ya. Galatia 5. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. You know? Karena itu dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ya, di sini udah jelas. Kalau mau sungguh merdeka, rohani kita merdeka. Rohani dulu ya kita tadi ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Kristus itu sudah memerdekakan kita. Menukar. Ya, di 1 Korintus berapa itu juga kan? Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Ya, terus di Roma 8 juga kan? Roma 8 juga dikatakan ya, Roma 8 juga dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu jadi permulaan awal yang harus kita tahu untuk kita sungguh-sungguh merdeka itu bahwa kita yang sudah terima Tuhan Yesus ya, tubuh dan darahnya, karya salibnya, kita harus sadar bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka, sudah dimerdekakan. Nah, kemudian yang berikutnya sudah ada dituliskan cara untuk supaya kita tetap bisa memelihara kemerdekaan, sungguh-sungguh merdeka. Dituliskan di sini bahwa berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, perhambaan itu kan ya kita tahu kan, hamba dosa, hamba diri sendiri, seperti jadi apapun situasi, enak nggak enak. Tadi seperti di awal saya sama Bu Elsa sudah ngomong, banyak yang masih ini di tengah-tengah atau mungkin sudah mendekati perjuangannya sudah lama, tapi ternyata belum selesai. Perjalanannya belum selesai. Timbul gini, aku sudah begini, aku sudah doa,
untuk nungging, aku sudah lakukan ini, aku sudah beri ini, tapi kok masih begini ya, masih aku perlakukan seperti ini ya, nah seperti itu. Itu kan namanya juga masih ada di dalam kuk perhambaan diri sendiri, perasaan seperti yang seringkali Bu Elsa di dalam Tuhan. Apalagi kalau kita jadi pendoa, sungguh-sungguh itu nggak pakai perasaan, tapi roh. Ya Bu ya, betul nggak? Seperti itu. Tapi sampai kepada hari ini, kenyataan itu tuh sulit ya Bu ya. Gimana ya Bu? Sulit. Nah, tadi di awal sudah dikatakan bahwa yang memampukan kita adalah kasih Tuhan, kasih Kristus yang memampukan kita untuk bisa kita lalui, jalani, untuk bisa kita berdiri teguh, untuk kita bisa sungguh-sungguh merdeka, meresponi dengan benar segala perkara, dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan yang biasanya itu dari dalam perasaan kedagingan manusia kita, seperti itu. Itu yang dari saya itu dulu. Jadi tentang kemerdekaan bahwa sudah ada tertulis dengan jelas untuk kita hidupi. Kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka. Nah, pengenalan akan Kristus yang sudah memerdekakan kita, pengenalan akan jati diri kita di dalam Kristus yang sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Nah, kalau hari ini masih merasakan ada yang nggak merdeka, itu karena itu masih dikenakan Tuhan, tidak mengenal, tidak menghidupi, dan masih memberi diri. Jadi enggak seperti yang Tuhan maui. Jadi enggak mau lepaskan kehidupan lamanya. Padahal sudah dikatakan sudah jadi ciptaan baru, tapi masih menjadi ciptaan yang lama, masih nggak mau ditinggal, jubah lamanya masih nggak mau ditinggal. Itu yang dari saya. Paham? Ya, terima kasih Bu Noni. Yuk, silakan Ibu Elsa mau menanggapi. Nanti terakhir ini Pak Hendi. Dipamwe dulu. Gitu ya. Oke, jadi poinnya di situ sesuai dengan Galatia 5 ayat 1 bahwa kita tuh tetap ya intinya harus berdiri teguh ya untuk bisa betul-betul mempraktekkan apa makna dari merdeka itu ya. Merdeka, maksudnya ya merdeka dalam arti rohani ya, untuk bisa melakukan itu semua, bukan cuma lip service, tentunya satu yang pasti ya paling utama ya pengenalan akan Tuhan ya. Terus yang kedua ya teguh berdiri dan menjadi pelaku firman, begitu kan? Itu ya seperti itu ya. Nah ini memang itu dua poin itu penting sekali. Nah sekarang yang banyak sekali kan yang menjadi kendala ya, kendala di dalam perjalanannya nih, dari misalnya tahun ini kita sudah mengerti nih, oh ya apalagi dalam situasi kita merayakan kemerdekaan, oh ya kita harus gini-gini. Di dalam perjalanannya itu kan pasti ada suatu proses yang tadi seperti Bu Noni bilang, ketika dia sudah mencoba ini untuk betul-betul merasa merdeka, terus ternyata merasa gagal, akhir lagi balik lagi menjadi diperbudak lagi, menjadi kuk hamba, menanggung kuk lagi, kembali lagi nanti tahun depan dia ketemu lagi, oh ya merdeka, dan itu akan terus berlangsung seperti itu. Nah ini bagaimana gitu supaya seseorang tuh jiwanya tuh betul-betul merdeka secara total gitu, karena kan kita masih sering melihat ya orang yang hari ini bilang merdeka, di dalam perjalanannya dia dijajah lagi atau terikat lagi, nanti tahun ke depan dia ingat, oh ya ingat merdeka, nanti berikutnya seperti itu, dan itu banyak di sekeliling kita gitu. Ini yang jadi pertanyaan, bagaimana menyikapi situasi ini dan bagaimana menolong orang tersebut. Atau mungkin kita lah, ya mungkin saya juga kadang-kadang merasa bahwa saya udah merdeka, tapi ternyata dalam beberapa hal mungkin kadang-kadang suka merasa khawatir, ya itu kan sesuatu yang mengikat ya, rasa khawatir, rasa cemas, itu juga kan sesuatu yang mengikat. Nah, untuk betul-betul lepas tuh benar-benar merdeka,
Bagaimana caranya? Merdeka. Silakan. Merdeka, Caranya berbutuh. apa? Ya merdeka, gitu. Bukan cuma ngomongnya doang, ya merdeka. Ngomongnya jadi merdeka. Merdeka tapi berat, tapi abot. Iya, iya. Merdekanya bukan merdeka, tapi merdeka. Merdeka. Gimana Bro Hendy? Ayo, Bro. Merdeka ya. Iya. Ini sih Kita merdeka ngobrol itu santai aja, jadi nggak ada yang gimana nggak usah. Iya, Oke, santai kok oke. ini kita obrolan santai kok. Kita ngobrol santai aja. kemerdekaan itu ketika kita terima kebenaran. Tuh. Ya, jadi ketika kita terima kebenaran di dalam, itu baru merdeka. Jadi kalau kita nggak terima firman, itu nggak bisa merdeka. Karena kita di dalam daging. Jadi yang memampukan kita merdeka itu sebenarnya firman gitu. Firman. Contoh gini, contoh. Itu biasa kan cenggeng, sembayangan gitu kan. Bakar apa, kita kan terikat nih, harus sembayangan. Nah, ketika kita ngerti kebenaran nih, kita terima kebenaran, oh ternyata itu salah, gitu kan. Nah, semenjak kita terima Kristus, itu kita setiap tahun sudah nggak terikat lagi cengbeng. Itu kan terikat terus loh, terikat terus ya. Itu salah satu contoh aja sih. Dan Kalau enggak, Ya, nggak oke, lancar lagi udah. Gimana? Oke, lanjut. terus itu salah satu contoh. Jadi intinya gini ya. Ketika Kristus di dalam kita, firman itu di dalam kita pasti merdeka. Karena kita nggak bisa, itu yang memampukan nanti Kristus. Jadi kalau ketika, nah bagaimana supaya kita tadi Cinone bilang, enggak lagi, enggak gitu lagi ya. Ini saya Ya, ilustrasi gini, lanjut. kalau kita menghidupi firman itu, Ya, Kak. kita beri firman itu tumbuh, Halo. di dalam hati, di dalam kita, itu Di nanti rumah, akan kok. menang. Contoh gini, contoh. Oke nih. Cipang berantem sama saya, menang siapa? Kira-kira menang siapa? Menang kamu lah, Ya, cowok. menang aku ya. Nah, sekarang kalau saya nggak dikasih makan 3 hari 3 malam, aku sama Cipang gelut menang mana? Menang aku. Nah, kalau aku seminggu nggak makan, nggak minum, gelut orang Cipang menang siapa? Tambah menang aku. Ya, ya, itu contoh. Jadi ketika kehidupan kita lebih yang diberi makan itu tentang roh, tentang firman, keinginan daging nggak dikasih makan, itu nanti merdeka. Tapi kalau keinginan daging kita yang dikasih makan terus, Kristusnya nanti lama-lama minggir, hilang, itu kejajah lagi, terjajah lagi gitu loh. Jadi siapa yang diberi makan itu yang bakal Ya, merdeka. bakal menang ya. Iya, yang Bakal kuat. menang. Ya. Ya, misalkan kita hidup kita fokus ke Kristus terus nih, baca firman, doa, kasih lakukan dan sebagainya, nggak memberi kesempatan untuk daging ya. Oh, benci sama orang terus dan sebagainya, kena daging lah. Lebih baik tidur daripada doa dan sebagainya. Saya pasti jamin itu merdeka. Otomatis merdeka sendiri loh. Karena Kristus ini yang di dalam kita tuh lebih besar. Itu merdeka. Harusnya itu baru. Nah, yang kedua, merdeka itu tentang penebusan. Ini gimana cuma 2 orang? Gak apa-apa itu Nomi kayaknya sinyalnya itu keluar. Nanti dia masuk lagi. Jelas Gak apa-apa. Oke, Nah. lanjut Hen.
Yang kedua, tentang kebenaran memerdekakan itu gini loh. Sebenarnya masuk surga kan syaratnya menggenapi hukum Taurat. Ya. Karena daging kan kita nggak bisa nih. Hmm. Nah, Tuhan Yesus kan turun ke dunia menggenapi firman, Ya. Ya. menggenapi hukum Taurat loh. Ya. Nah, karena sehingga kita bahasanya tiketnya sudah dibayar sama Tuhan. Ya. Tuhan, kebenaran itu datang ke dunia nih, firman. Nah, menggenapi hukum Taurat. Nebus maning lah. Ya. Sehingga kita nggak perlu melakukan hukum Taurat supaya masuk surga. Dibebasin loh, maksudnya gitu loh. Iya, iya. Kita dikasih merdeka, nggak usah melakukan hukum Taurat full, kita bisa masuk surga. Jadi kita nggak terbelenggu banget sama hukum Taurat loh. Harus ini. Oh ini boleh wedus, pokoknya macam-macam. Kita sudah merdeka, tapi jangan nyalain merdeka loh. Wah mentang-mentang udah merdeka nih, udah ditebus sama Tuhan. Terus kita macam-macam enggak. Tapi intinya yang kedua ini tentang penebusan lah. Merdeka dari hukum Taurat. Jadi kita bukan hidup lagi harus melakukan 100% hukum Taurat. Merdeka. Itu sih dari saya. Ya. Monggo. Bagus sekali jawabannya, sangat jelas dan mudah dicerna karena ada contoh-contoh, jadi itu sangat mudah dicerna ya. Tinggal ya bagaimana kita melakukannya, itu contohnya sudah jelas banget, sudah gamblang. Terima kasih Pak Hendy, terima kasih. Silakan Bu Elsa mau menambahin mengenai makna merdeka. Betul. Oke, merdeka. Ya, coba kita buka di Galatia 5 tadi juga, tetapi di ayat 13-nya, gitu kan. Ya, dari dinyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, seperti tadi Bro Hendy katakannya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kembali lagi kan, kasih, dasarnya kan kasih ya. Jadi yang seperti di awal tadi saya bicara dengan Noni ya, bahwa ya orang tidak akan bisa memberikan kasihnya tanpa ada kemerdekaan terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana kita bisa meraih kemerdekaan? Ya, seperti tadi kata Bro Hendy, ya kan? Ya, kita harus menerima firman itu dulu, dan di saat firman itu turun atas kita, dan firman itulah yang akan memerdekakan kita dari segala kesalahan dan dosa masa lalu, kayak gitu. Ya berarti apa? Di saat kita menerima kebenaran firman itu akan menguduskan kita, roh, jiwa, dan raga kita dibersihkan oleh air kehidupan yang bersumber dari firman itu. Nah, sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang sudah dikuduskan oleh kebenaran firman itu. Ya, karena di sini kan sudah ditulis ya, telah dipanggil untuk merdeka. Jadi, nah sekarang kan ya, respon dari setiap manusia untuk menerima kemerdekaan itu seperti apa? Ya, ada yang memang awal-awalnya berontak dulu. Karena apa? Di saat menerima kebenaran firman itu, di saat jadi kemerdekaan yang kita terima bukan tanpa syarat, ya tetap ada syarat gitu. Jadi segala sesuatu bisa dikatakan mau dari Tuhan kayak atau aturan dunia, semua bersyarat, ya kan? Nah, yang pasti ya ikut Tuhan juga bersyarat gitu. Syaratnya ya dibilang mudah, nggak mudah, dibilang susah, nggak susah, tergantung bagaimana respon. Nah, kalau responnya memang mau benar-benar mau
merevolusi kehidupannya, ya pasti akan menerima kebenaran itu tanpa ada pemberontakan, ya. Tetapi kalau masih mau pakai dua kaki, ya berarti antarlah kan untuk merdeka, untuk ikut Tuhan kan butuh proses, butuh waktu, gitu kan ya. Jadi nggak mudah lah untuk melakukan satu revolusi diri, gitu. Nah, kalau nggak nanti berdalih juga, gue nggak mau jadi orang fanatik, gitu kan. Itu kan sebetulnya ya kalau saya bisa bilang di alam rohnya, ya si iblis sedang berupaya menghambat kita untuk menerima kebenaran firman itu. Jadi ya dikatakan ya butuh proses lah, butuh waktu lah, bla 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 bla. Karena kan di saat kita mau menerima kebenaran firman itu, di saat kita mau meresponi firman Tuhan yang memerdekakan kita, ya karena kan firman Tuhan itu tidak hanya memerdekakan manusia roh kita saja, tetapi kebenaran firman ini memerdekakan roh, jiwa, dan raga setiap kita. Itu satu kaitan. Nggak kan mungkin bisa, gue mau pulih dulu lah badan gue, gitu kan. Gue mau pulih dulu lah dari sakit gue tobat dulu lah. Tapi gue nggak mau kayak lu orang, gitu. Nggak mau ntar gue dibilangin fanatik, bla bla bla, dan dijauhin teman dan lain sebagainya, gitu. Ya, enggak lah, gue pengen memerdekakan dulu pikiran gue, gitu. Gue mau memerdekakan dulu roh gue, enggak. Ya, di saat Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya atas seorang anak manusia dan diterima, diresponi, ya dengan lembut, maka seketika itu juga sesungguhnya, ya belenggu-belenggu dosa, ikatan-ikatan dosa, kegelapan yang menyelubungi kita selama ini, dan selubung-selubung yang menutup mata hati, itu langsung bergeser. Sebrak, gitu. Ya, jadi sebetulnya dibilangin perlu nggak pelepasan, sebetulnya dibilang perlu nggak perlu, kayak gitu kan. Ya, cuma kalau perlunya ini kenapa, gitu. Karena kalau menurut saya ya, karena saya memang bergerak di bidang pelepasan ya, karena sebenarnya mereka membutuhkan orang untuk melakukan satu pelepasan itu karena nggak yakin kalau dirinya tuh sudah beres, nggak yakin dirinya itu udah lepas, nggak yakin dirinya tuh udah merdeka, gitu. Ya, nah makanya dibutuhkanlah ya seorang hamba Tuhan yang mengerti tentang pelepasan ini. Nah, tetapi sesungguhnya kalau saya sih bisa bilang ya, di saat kita mau menerima kemerdekaan itu dari menerima ya, tetapi ya di saat kita menerima ya pasti ada konsekuensi, nggak mungkin enggak, gitu. Nah, itulah dibilangin ya bayar harga, gitu kan ya. Berarti apa? Lu mau nggak ninggalin kebiasaan lama? Mau nggak ninggalin manusia ke hal-hal yang buruk dulu? Mau nggak lu lepasin dosa? Kan namanya kan merdeka itu kan lepas dari segala dosa kan, yang dinyatakan ya. Jadi semua bersyarat ya. Di saat kita mau menjadi orang-orang yang betul-betul merdeka, kan firman Tuhan nyatakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, jadi ini kan firman yang kuat ya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, di Galatia 5 ini, di Galatia 5 ayat 13 ini nyatakan, telah dipanggil untuk merdeka. Ya, telah dipanggil untuk merdeka. Jadi firman ini Galatia 5 ayat 13 ini menegaskan, gitu. Menegaskan bahwa kita ini adalah orang merdeka, orang yang sudah dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah dimerdekakan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi bagaimana yang ada saat ini, bagaimana dan setelah kita melakukan satu rekonsiliasi diri, ya sudah pasti kita akan kita rekonsiliasi dengan Tuhan, itu udah satu paket ya. Dan di saat kita sudah rekonsiliasi dengan diri sendiri dengan Tuhan, sudah pasti kita akan bisa rekonsiliasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi itu urutannya, diri sendiri, Tuhan, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi di sini
kalau saya bisa bilang, jangan keraskan hati, ya terimalah pendamaian, ya pendamaian dengan diri sendiri, pendamaian dengan Tuhan, pendamaian dengan orang-orang sekeliling, maka kemerdekaan telak, kemerdekaan penuh akan ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa kita menerima kemerdekaan yang penuh, ya roh, jiwa, dan raga kita otomatis, sebenarnya otomatis semua belenggu, semua ikatan, semua kegelapan itu sirna. Habis gelap, terbitlah terang. Karena di mana ada terang, di situ ada kemerdekaan. Ya, jadi kalau saya sih bisa mengatakan, jadilah umat yang benar-benar merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena kita telah dipanggil untuk merdeka. Ya, karena apa? Firman Tuhan dijanjikan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Gitu loh, Cipang, gitu loh, Bro Hendi. Dahsyat, dahsyat ulasannya. Ya, jadi ya karena kita sudah telah ditetapkan untuk menjadi orang merdeka. Yang ada sekarang, mau nggak kita hidup merdeka? Ya, kalau kita mau benar-benar hidup merdeka, kita nggak boleh lagi lihat ke belakang. Ya, karena kalau kita lihat lagi ke belakang, ya kita tidak akan pernah sampai kepada garis finish. Kita akan terus gini aja terus. Nggak nyampe-nyampe ya? Nggak nyampe-nyampe. Ya sudah pasti. Dan di saat kita mau menerima kemerdekaan, kita renungkan apa nih yang harus gue lepaskan. Ya, dan terutama kan yang paling berat tuh, yang dilepaskan, yang seperti tadi Bro Hendi bilang, ya istilah dibilang adat istiadat juga bukan, dibilang keyakinan enggak juga, dibilang tradisi apalagi gitu kan, enggak jelas gitu, karena itu sesuatu yang dilakukan turun temurun. Ya, karena kalau mau dibilang, kalau misalnya untuk masalah persembahyangan gitu kan, ya itu kan yang ada selama ini saya juga pernah ngalamin ya, masalahnya saya juga pernah alamin di zona itu gitu. Tapi setelah saya tahu kebenaran, saya stop gitu kan. Apalagi mama saya tuh paling jagonya, kalau dari keluarga mama saya, istilahnya mama saya tuh kuncennya gitu kan, yang lemparin duit, ya oh ini sudah makan gitu kan. Nah, jadi pada saat saya sudah tahu kebenaran, ya terus saya kaji. Jadi harusnya segala sesuatu yang kita pernah lakukan itu kita harus mengkaji ulang. Ya, ini apa kayak gitu. Oh, kalau saya sih bisa bilang kalau persembahyangan yang diturunkan kepada itu hanyalah sesuatu yang diturunkan gitu. Bukan dibilang adat enggak gitu. Karena itu kan percampuran. Ya, pencampuran dari dari mitos, dari yang ajaran-ajaran yang lain, dari tradisi. Jadi ini penggabungan ya. Jadi mau dibilang, makanya dibilang ada istiadat enggak ya, dibilang satu ajaran apalagi gitu ya. Tetapi di sini itu warisan yang dilakukan secara turun temurun gitu. Jadi ya karena kita pikir kan sementara di firman Tuhan kan ngapain kan, karena dunia orang mati sudah beda ya, terbentang satu jurang yang tidak terseberangi, dan yang pasti kan orang mati udah nggak bisa berbuat apa-apa kan, karena kita kan diajarin, engkau emak doain kita ya supaya rajin belajar jadi anak pinter. Nah nanti kalau misalnya untuk anaknya, ya papa mama doain kami ya supaya jadi orang-orang sukses dan lain sebagainya. Tapi kan sementara di firman Tuhan kan mengatakan ya berkat dari Tuhan itulah yang membuat kita menjadi kaya gitu, benar nggak ya? Jadi marilah ya kita renungkan ya. Saya sampai hari ini masih terus merenungkan, apalagi sih Tuhan yang harus saya betul-betul lepaskan. Mungkin ada sesuatu yang masih terselubung, yang mungkin saya sendiri nggak tahu yang gimana. Terus. Yang pasti kalau saya sih berprinsip, selama kita masih hidup, selama nafas masih di badan, terus kita harus menguras, ya terus kita kuras. Apalagi nih yang harus aku buang, apalagi yang harus aku kejar. Nah jadi apa yang harus kita buang, apa yang harus kita kejar. Ya, jadi ini dikurang,
dini ditambah. Nah, makanya kan bisa dikatakan, ya sering orang menyebutkan, ya akunya semakin berkurang, tetapi Kristuslah yang semakin bertambah. Gitu. Jangan pernah puas dengan keadaan yang ada, tetapi kejarlah terus untuk menjadi pemenang yang sejati, sehingga kita mendapatkan sukacita yang sejati. Amin. Amin. Ya. Oke, hari ini Gimana Bu Ya. Ya. Gimana? Ivang mau ya. menyimpulkan? Ya, saya simpulkan bahwa yang poinnya aja ya, kita akan merdeka secara rohani ya, ketika kita mengetahui kebenaran, yaitu firman Tuhan. Itu poin pertama ya. Terus yang kedua, ya kita harus berani memutuskan untuk melangkah terus ke depan, tidak menengok ke belakang. Karena kalau kita masih bolak-balik nengok ke belakang, kita tidak pernah akan sampai ke garis finish yang disebut merdeka itu ya. Ini 2 poin ini nih sangat penting. Nah, saya akan melemparkan satu pertanyaan lagi, karena itu situasinya ya yang saat ini sedang terjadi. Kan ini topiknya merdeka. Kalau tadi kita bicara merdeka secara rohani, roh, jiwa, dan raga kita ya, secara rohani. Nah, sekarang kita saya akan melemparkan satu pertanyaan yang memang saat ini masih terjadi dan sedang kekinian. Ini kan situasi saat ini di mana pandemi masih berlangsung, masih seputar pandemi gitu ya. Banyak orang yang tidak merdeka. Ya, betul nggak? Pasti banyak orang yang masih belum merdeka. Bahkan seorang hamba Tuhan pun ternyata belum merdeka. Belum merdeka dari apa? Rasa khawatir, rasa takut. Betul? Apalagi kalau betul-betul orang tersebut misalnya terdampak dengan situasi pandemi saat ini, entah itu terpapar, entah itu ekonominya jadi kacau, entah itu usahanya dikacau balau, apapun itu mereka berubah jadi yang dulunya sangat merdeka menjadi tidak merdeka. Ya, bener nggak? Ini kita nggak bisa pungkirin loh, ini terjadi saat ini. Nah, bagaimana ini dengan situasi yang seperti ini? Karena kita kadang-kadang gini, ketika saya mencoba menjelaskan dari sisi rohani, itu akan tidak mempan, karena pada saat itu kejadiannya dia memang sedang tidak merdeka gitu. Kadang-kadang ada yang teman saya malah bilang begini contohnya ya gitu. Nggak bisa segala sesuatu tuh diselesaikan dengan firman Tuhan, dengan cara rohani. Nah, kalau sudah seperti itu, ya saya sudah nggak bisa ngomong kan, karena saya ngertinya cuma itu gitu kan. Nah, bagaimana nih kita menyikapi atau menanggapi ketika di sekitar kita masih ada orang-orang yang tidak merdeka ini, karena situasi saat ini itu. Siapa mau jawab? Ini benar gitu, kita kan ngomong hal-hal yang kekinian lah, nggak usah terlalu lebar jauh-jauh. Ini yang kekinian, ini sedang terjadi beneran gitu. Yang baru cat rambut. Yang baru cat rambut, yang mau ulang tahun sampai belang-belang tuh rambutnya tuh kayak bulan cendrawasih. Gak apa-apa, jadi gaya-gaya baru itu ya. Ya, aku ya paling bantu untuk kalau aku loh nganjurin, ajak berdoa, terus ya ajak untuk diam di dalam itu. Karena seperti itu biasanya pengenalannya itu kurang ya. Tetap ya kuncinya di pengenalan ya. Dan yang tadi Ibu bilang ya. Apa yang dikasih makan gitu ya. Nah, kayak tadi Hendy ngomong ya. Jadi dagingnya itu lebih banyak, lebih gede apa? Lebih dihidupin. Harga daging mahal masalahnya. Lebih dikasih makan. Lebih dikasih makan dagingnya. Nih, perlu proses gitu ya, perlu proses. Ya memang kalau nggak pakai proses itu kita nggak bisa ngomong gitu loh. Kalau nggak pakai
Lewati proses kita nggak bisa ngomong, nggak bisa saksi, nggak bisa ngenali Tuhan seperti apa. Yang pasti ya ajak aja berdoa bisa berespon benar aja di situasi seperti ini untuk kembali ke firman Tuhan sama Tuhan. Yakin bahwa semuanya itu tidak di luar kendali Tuhan. Makan lagi, makan firman. Ya terserah orang itu nggak mau ya. Memang kenyataannya kalau mereka datang ke kita, ya kita sampaikannya ya yang kebenaran seperti yang kita sudah lakukan. Ya itu kesaksian dari kamu ya nih ya, bahwa nggak ada cara lain ya, betul nggak? Kalau pengen betul-betul merdeka, ya itu proses setiap hari, betul nggak? Kita harus kasih makan roh kita dengan firman Tuhan ya untuk merdeka. Karena merdeka itu bukan sesuatu yang instan yang bisa kita dapatkan kan. Sama seperti seorang yang ikut lomba ya. Kita untuk menuju garis finish kan kita butuh proses, mungkin jatuh, bangun, dan segala macam. Tapi yang pasti tetap teguh berjalan menuju garis finish ya gitu. Jadi intinya harus terus ya, mau kasih makan terus si roh kita. Saya ada sedikit sharing juga dari kehidupan saya. Memang betul, karena ketika saya menjalani ini semua pun memang tidak mudah. Tapi hasilnya luar biasa ketika kita mau terus berjalan gitu. Itu betul luar biasa. Nah, ini orang-orang yang tidak menyadari hal ini gitu. Kita jalan terus. Jangan cuma setahun 2 tahun mencoba kok begini, kok begitu. Nggak, harus jalan terus. Kalau dibilang saya tuh mulai betul-betul mencari Tuhan dari tahun 2007 sampai hari ini tuh berapa tahun? 14 tahun. Tapi kalau saya nggak jalan terus, pengenalan yang benarnya berapa tahun? Pengenalan yang betulnya betul-betul gitu ya. Mungkin dari 2012-13 berapa tahun ya? Ketemu sama Bu Elsa tahun berapa? 2012 ya? Ya, itu. Ya meskipun tetap ada dalam proses gitu ya. Tapi untuk sampai hari ini puji Tuhan gitu, saya betul-betul merdeka dalam arti benar-benar merdeka gitu. Merdeka dari apa khawatir? Iya. Khawatir, nah namanya manusia ya. Khawatir kadang-kadang muncul gitu, karena itu kan medan peperangannya di pikiran kita. Kalau muncul, ya langsung saya tepis sama firman Tuhan, hilang khawatirnya. Cemas, kan Ibu Elsa melihat sendiri bagaimana posisi saya pernah di titik terendah, ya dalam segala hal ya, dalam segala aspek lah, nggak cuma keuangan, dia tahu bagaimana kan. Tapi ketika saya mau jalan terus, dan tetap merdeka dari rasa khawatir, rasa cemas, rasa apa, ya itu betul janji Tuhan tuh digenapi gitu di dalam kehidupan saya gitu. Dan kalau dibilang apakah kalau saya bilang saya merasa merdeka secara rohani, iya merdeka. Tapi apakah saya merdeka dari masalah? Ya enggak. Kenapa? Ya selama masih hidup di dunia ya masalah itu tidak akan bikin kita merdeka kalau kita tidak memutuskan untuk menjadi merdeka. Itu saya loh, kesaksian saya. Apa yang saya alamin gitu. Jadi saya sekarang tidak fokus dengan apapun masalah dan tidak khawatir gitu ya. Tapi bukan cari masalah, maksudnya saya tidak cari masalah, tapi tidak khawatir dengan masalah. Yang penting saya tidak mencari masalah, itu aja. Dan merdeka karena saya percaya saya sudah membuktikan firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu ya dan amin ketika kita mau melakukan. Bukan cuman ngucapin iya percaya, tapi lakukan dengan apa? Dengan merdeka. Gak ada rasa khawatir. Besok, hari ini saya nggak punya uang seperak juga. Besok gimana? Pokoknya udah Tuhan. Saya berlutut di kaki Tuhan. Pokoknya Tuhan saya nggak tahu. Besok saya gimana. Tapi besok ya Tuhan tolong gitu. Ada pertolongan Tuhan gitu. Itu yang maksud saya bahwa firman Tuhan tuh ya amin. Dan saya yakin Ibu Noni juga ngalamin hal yang sama. Dia malah udah duluan. Saya baru mengalami proses mengikuti. Ketika saya mau belajar, Tuhan saya percaya, ya itu belajar, harus praktek. Kalau cuma ngomong nggak bisa. Untuk benar-benar menjadi seorang yang merdeka tuh harus lakukan. Nggak ada cara lain. Itu. Kasih makan rohnya, makanan, firman, itu betul. Yang Hedi bilang tadi betul. Dan praktek. Lakukan. Gitu. Itu dari saya. Yang saya alami di dalam mengikut Tuhan sampai hari ini, saya sungguh-sungguh bisa ngerti dan ya bisa nyatakan BK itu ya. Dari apa? Apa namanya? Saya benar-benar only 3 guys. ngerti. Misalnya
kan akan firman. Bentar. Jadi Terus. satu hal yang mesti kita harus yakin, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita, maksudnya tinggalkan kita. Tuhan selalu ada, memperhatikan kita dalam segala proses. Dia ada, itu sih harus. Nah, jadi apa? Satu-satunya jalan kita harus mencari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Karena memang benar, yang seperti alami, hari ini kita ngerti yang hidup tentang firman. Contohnya gini, tadi pencobaan misalnya yang kita alami itu biasa gitu ya. Itu satu itu Tuhan itu hidup kan. Mungkin aku bacanya yang waktu terima firmannya itu mungkin tahun mana gitu, biasa dia suatu saat dimana itu firman itu terima. Oh iya ya, harus seperti oh ya seperti ini. Di Tuhan adalah penolong. Sekali-kali membiarkan itu sampai hidup benar. Terus namanya kan jadi kan itu kebenaran itu yang memerdekakan satu persatu. Amin. Memang harus, dan memang satu-satunya jalan harus tetap konsisten di dalam Tuhan. Baca firman lebih lagi, kasih makan firman lebih lagi. Karena firman itu yang akan memerdekakan, dan firman itu yang akan Tuhan mampukan kita itu hidupi. Yang sudah kita terima itu kita hidup. Kita harus percaya Tuhan bersama kita. Tuhan itu nggak pernah, maksudnya nggak tanggung jawab gitu ya. Mengizinkan semuanya seizin Tuhan, dan Tuhan itu nggak pernah yang namanya membiarkan kita terus menghancurkan kita seperti ya itu kan janji-janji firman kan gitu, bukan rancangan dan sejahtera gitu ya. Kita dalam hal melakukannya satu persatu lewat proses kita akan mengenal, semakin kita mengenal semakin kita mengalami karya Tuhan, kita akan sungguh-sungguh memang dibuat ada damai sejahtera, tentram. Itu yang dikatakan merdeka, itu seperti itu. Dan memang perlu, pokoknya perlulah proses, perlulah baca firman, karena dari situ kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan kita bisa sungguh-sungguh merdeka. Itu. Jadi tadi kan gimana nolong orang itu? Ya satu-satunya tetap harus kembali konsisten sama Tuhan, lebih lagi. Gitu. Amin. Yep. Ya, demikian. Terima kasih. Bro Hendy. Bro Hendy tambahan, mungkin ada kesaksian pribadi gimana Bro Hendy untuk mencapai tahap merdeka gitu loh, untuk mencapai tahap merdeka. Di dalam pandemi ini tadi kan orang pada khawatir, ketakutan ya. Saya ingat anak saya Bella, mungkin udah banyak kecil ya. Bella ketika 5 tahun, itu saya angkat, saya taruh di meja. Ya ketika jarak saya 1 meter, dia lompat. Dia langsung lompat ke saya loh. Dulu gitu kan berani. Wah, udah kali saya mundur. Mundur 1/4 masih lompat nih. Nah, mundur 2 meter, dia nggak berani lompat. Dia maju pak gitu. Saya maju 1 meter, lompat lagi gitu. Ya, jadi gini, ketakutan itu tanda kita seberapa dekat sama Tuhan. Semakin jauh itu semakin ketakutan. Tapi semakin kita dekat itu ketakutannya sirna. Jadi sekalipun itu hamba Tuhan, apapun itu kalau dia semakin, karena kita kadang-kadang nggak sadar, menjauhnya itu kadang-kadang nggak tanpa kita sadari sendiri. Iya. Kesibukan ini, kepukul masalah ini, kena itu, terus lupa doa. Nanti undur bacanya, aduh udah malam capek lah, kita nggak mau baca, nggak mau merenungkan, nggak punya praise and worship. Kan kita nggak sadar nih, lama-lama mundur. Ya,
tandanya itu nanti kita ketakutan. Ya seperti anak saya ketika saya mundur menjauh, dia ketakutan, takut lompat maksudnya, takut bergerak gitu kan. Karena dia merasa ayahnya jauh. Nah, ketika saya mau mendekat, lompat. Ya, dia berani lompat. Dia yakin pasti papanya nangkep gitu. Itu nah Ya, N. kan kita nggak pernah lihat seseorang ini dekatnya seberapa atau ini keintimannya seberapa, kita nggak pernah tahu. Tapi ketika dia udah mulai ketakutan, semakin takut. Saya sih bukan menghakimi, ya, karena ilustrasinya anak saya tadi, jangan-jangan dia tuh sudah mulai undur dari Tuhan gitu loh. Jangan-jangan, saya sih bukan menghakimi, jangan-jangan, karena saya yakin betul kalau orang itu semakin dekat, sirna. Itu ketakutannya kan sirna, kasihnya itu akan menyirnakan ketakutan gitu maksud saya. Iya. Ya. Nah, pertumbuhan orang beda-beda. Ada yang cepat nangkep nih, ada yang mudengan baca firman, tanya Tuhan, tanya Tuhan Roh Kudus, dong, klik. Tanya Tuhan Roh Kudus, klik. Oh, kumlot. Ada yang double, dikasih tahu orang mudeng, ya gitu ya. Dikasih tahu orang mudeng, jangankan jalani, mudeng biora gitu loh. Mudeng aja. Sama Tuhan digembleng, digebuk, orang mudeng, dihajar ini kamu salah dengan ini orang mudeng. Nah gitu kan. Nah itu kan orang-orang pertumbuhannya mungkin kayak Bu Elizabeth cepet nih, klik. Wow. Karena Tuhan bergerak kan dengan hukum, dengan firman ya. Tuhan tuh bergerak dengan apa yang tertulis. Jadi nggak semenang-menang Tuhan bergerak. Tuhan Maha Kuasa, tapi dia bergeraknya tuh dengan hukum, dengan apa yang tertulis. Nah, kalau kita ngerti, itu nanti pastilah ada buahnya gitu. Firman ini buahnya kelihatan, memerdekakan, memulihkan, menyembuhkan, dan bla 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 semua gitu. Kita nggak bisa lihat kulitnya orang kan, kita nggak bisa lihat kulitnya orang. Oh ini kok pandemi ya. Kalau kita tinggal di Goshen itu 10 malapetaka nggak menimpa di Goshen gitu. Sekalipun ada 10 apa yang kutukan Tuhan itu enggak, iya tulahnya itu enggak datang di Goshen gitu. Artinya kita jangan keluar dari kasih karunia. Kalau kita keluar dari kasih karunia, wah, kenalah, pasti kenalah. Ya, ambrol. Ikut kesamber gitu kan. Ya, betul. Yang jadi perlu kita waspada itu setiap hari. Jangan sampai kita keluar tapi nggak sadar, itu yang bahaya itu kan. Itu bahaya. Yang sering terjadi dan tidak disadari itu siapapun itu. Ya, betul. Kadang-kadang juga sadar. Tidak sadar, betul. Ya. Sadar cuma berpikir kagok. Ya nyempur aja sekalian gitu kan, kagok basah nyempur sekalian. Ya, puji Tuhan, terima kasih ilustrasi jawabannya dengan ilustrasi yang menarik dan memang betul itu sering terjadi ya pada anak-anak Tuhan, meskipun itu mereka adalah hamba Tuhan sekalipun ya, namanya kalau sudah menjauh dari Tuhan pasti mulai terikat lagi ya, merdekanya udah mulai beda lagi gitu, nggak betul-betul merdeka gitu. Iya. Nah kalau saya sedikit nih tambahan dari saya, kalau saya saat ini kenapa saya merasa lebih merdeka dari sebelumnya ya, meskipun sebetulnya masalah tuh lebih besar dari sebelumnya gitu, tapi entah kenapa saya merasa jauh lebih merdeka karena apa? Saya tahu kebenaran. Dan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saya ini saya sudah tahu dan ada kebenaran yang sedang saya hidupi gitu. Itu aja. Jadi saya merdeka gitu. Nggak jadi, padahal dulu ketika saya harus menghadapi satu perkara yang menurut saya tuh bikin saya nggak nyaman, bikin saya marah dan sesuatu yang sangat prinsipal,
itu saya bisa marahnya marah banget gitu, itu bisa mengganggu seluruh kinerja kehidupan saya, otak saya dan segala macam. Tapi saya juga heran sama diri saya sendiri gitu. Saat ini ketika masalah yang paling terbesar di dalam kehidupan saya sedang hadapi, tapi saya merasa ada damai sukacita. Nah, itu bedanya. Bedanya ketika kita tahu kebenaran dan bedanya ketika kita belum hidup di dalam kebenaran itu. Ya. Putus lagi ya. Oke, silakan ditanggapi. Siapa tadi namanya? Tadi namanya siapa? Tahu siapa? Tahu siapa? Tahu cilok. Tahu crispy. Mungkin dia udah mau live duluan gitu mungkin, atau putus cobain. Putus. Putus ya. Gak apa-apa, silakan Bu Elsa tanggapin dulu. Kan Noni udah. Closing statement. Oke, ya. Jadi di sini bisa dinyatakan, ya, sinyal. Bentar, dan nyambung lagi. Jadi di sini bisa dinyatakan, apa tadi namanya? Di saat kita menerima kebenaran itu, ya, di saat kita mau memerdekakan diri dengan kebenaran firman Tuhan, ya, hati kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Jadi makanya kenapa kita bisa memenangkan perlombaan, ya. Makanya tadi kan Cipa bilang tadi, ya, memang masalah selama kita hidup tidak akan pernah berkesudahan gitu. Selama kita masih nafas, masih di badan, yang pasti masalah itu tetap akan ada gitu. Nah, bedanya di saat kita sudah menjadi umat yang merdeka, ya, yang pasti kita tidak fokus dengan persoalan itu gitu, tetapi kita akan menghadapi masalah, karena kan kalau dunia mengajar kita untuk lari dari masalah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita menghadapi masalah. Nah, itu jadi sudah perbedaannya kontras banget gitu kan. Nah, makanya kenapa kita disebutnya umat pemenang, ya, karena goal 1 masuk lagi ke goal kedua, goal dan terus sampai tutup mata, ya kan? Nah, yang pasti di sini, ya, karena di sini dinyatakan di Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, di saat kita menerima kebenaran, berarti kita menerima Roh Kudus, kan? Dan Tuhan menyatakan, aku memberikan penolong yang lain untuk memimpin, membimbing, dan mengajar engkau, gitu. Nah, jadi di sini bagaimana, ya, seharusnya kita menjalani kehidupan ini, menghadapi segala persoalan ini sesungguhnya nggak sendiri. Ada Roh Kudus bersama kita. Roh Kudus itu selalu memimpin kita. Roh Kudus itu sebenarnya di depan, tetapi berapa banyak manusia tuh maunya di depan. Ya, Roh Kudusnya entah ada di mana gitu. Nah, kalau seandainya kita tahu kita tidak sendiri dalam kehidupan ini, kita tidak sendiri menghadapi masalah, enak loh. Benar nggak nih? Benar nggak, Cibang, ya? Nah, yang ada bagaimana kita terus mengikuti jejak. Berarti kan kita kan cuma ngikutin doang. Ya, sekiranya ada lubang di depan, kita akan terhindar nggak? Kalau Roh Kudus ada di depan, ya, akan terhindar. Ya, nah jadi di sini bagaimana kita harus mengaktifkan Roh Kudus yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, karena kan Firman Tuhan menyatakan juga, ya, Roh Kudus itu bukan roh yang penakut, Roh Kudus itu bukan roh yang penuh dengan kekhawatiran, tapi Roh Kudus itu, ya, yang akan menyatakan keberanian, ya, jadi bisa dikatakan excellent spirit. Nah, di saat excellent spirit itu aktif di dalam hidup kita dan kita mau karena apa? Karena kita mau mengaktifkan. Karena kenapa kita bisa mengaktifkan Roh Kudus? Ya, berupa excellent spirit itu di dalam hidup.
kan pengikisan daging. Hmm. Penundukan diri kepada firman itu utamanya. Jadi untuk mengikis kedagingan kita, kita harus ada penundukan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, nah jadi di sini firman Tuhan selalu tertulis, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, teguhkan dan kuatkan hatimu, kayak gitu. Nah, apalagi yang di masa-masa pandemi gini, gitu kan, dan apalagi yang kemarin ya, bukan kemarin ya, dari kemarin lah ya sampai hari ini ya, puji Tuhan ya perkembangan COVID sudah mulai menurun ya. Nah, yang ada kegentaran demi kegentaran, kegentaran demi kegentaran, kegentaran demi kegentaran pada saat ya sedang terjadi di dalam kehidupan seorang gitu kan. Nah, khususnya oke lah kalau sekiranya untuk level jemaat, tetapi kan sebetulnya untuk level jemaat juga di saat kekristenan yang sudah bertumbuh ya dan berbuah lebat, manis dikecap, seharusnya juga nggak harus geger-gegeran ya. Yang pasti bagaimana sebenarnya pada saat-saat sedang dilanda COVID itu tetap tenang ya, tetap tenang dan tinggal tenang. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu menyatakan diri dalam kehidupan kita, gitu kan? Ya kan firman Tuhan, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Dan di saat kita berdoa ada ketenangan, karena apa? Ada damai sejahtera dan sukacita. Ya kan kata-kata dalam ketenangan imun kita kan bisa terjaga, stabil, kayak gitu. Jadi nah bagaimana hadapi segala masalah, jadi bukan hanya COVID, tapi hadapi segala masalah ya dengan tenang, yaitu aktifkan damai sejahtera, dan damai karena damai sejahtera itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan yang akan mengaktifkan excellent spirit di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan bisa tahu ya, kita harus begini, kita harus begini kan, karena kita bergaul karib dengan firman Tuhan. Berarti kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena kan firman adalah Allah itu sendiri, bukan? Ya. Dan di saat kita bergaul karib dengan firman Tuhan, pasti firman Tuhan itu kan, dan firman Tuhan itu kan katanya harus ada di loh hati. Bukan hanya sekedar di sini. Bukan hanya sekedar hafalan. Ya, kalau hafalan belum tentu ya bisa membajak hati kita. Tetapi di saat firman Tuhan kita taruh di loh hati, sudah pasti seluruh aspek kehidupan kita dibajak oleh kebenaran firman itu. Dan di saat kita dibajak oleh kebenaran firman Tuhan itu, maka perubahan demi perubahan, perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita itu akan terus bertambah, akan terus naik, nggak pernah turun. Ya kan? Nah, kenapa orang masih nggak percaya sama Tuhan, yaitu seperti tadi kata Bro Hendy ya itu harus kembali lagi dipertanyakan ya, kekaripannya dengan firman Tuhan, kekaripannya dengan Bapa itu sendiri seperti apa. Dan seorang anak pasti tenang di dalam dekapan bapaknya, udah nggak mungkin tidak gitu ya. Nah, yang ada di sini kita harus terus menerus dan jangan pernah bosan ya untuk menghadapi orang-orang yang demikian gitu ya. Ya, sudah pasti orang-orang seperti ini banyak di sekeliling kita. Nah, bagaimana kita bisa bisa mengupgrade orang yang Tuhan percayakan kepada kita tanpa kita dulu yang mengalaminya. Ya. Jadi di saat kita sudah mengalami kebenaran firman Tuhan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, ya maka ya orang-orang yang awalnya ya susah untuk melakukannya karena dia lihat kita easy going banget nih orang gitu kan. Nah sudah pasti, nah bagian kita nyatakan, ayo ini loh Tuhan, ini loh Tuhan, ini loh, kayak gitu kan. Dan sudah pasti kalau mereka masih belum bisa berpegang teguh ya dengan kebenaran firman ya, bagaimana mereka bisa melihat kita sebagai kitab yang terbuka. Ya, di saat kita menjadi kitab yang terbuka, nah makanya lambat laun pasti mereka akan digerogotin oleh firman Tuhan itu sendiri. Si cepat sih ya, ini yang bisa
Ya, hal ini mungkin bisa disaksikan oleh Noni sendiri ya, bagaimana juga Cipang ya, yang selama ini ya ada saatnya saya cuekin, ya, ada saatnya saya ngomong, ya, ada saatnya juga saya biarin gitu kan ya. Nah, kenapa ya sebetulnya ya seorang mentor itu harus selalu bukan sebagai babysitter, ya. Jadi sekali lagi saya bisa bilang mentor bukan babysitter. Ya, mentor itu mendidik. Ya, makanya kalau saya cara didik saya tuh beda. Ya. Makanya kan Cipang Noni tahu aja ya, ada yang pahit, ada yang senang sama saya, itu terserah mereka gitu kan. Ya karena saya seperti itu. Ada saatnya saya ngomong, ada saatnya saya beri spirit sedikit-sedikit. Ya. Ada saatnya saya cuekin gitu ya. Supaya apa? Mereka mau bergerak. Ya, mereka mau bergerak bagaimana menghidupi kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Tanpa orang tanpa dipaksa, ya orang kalau nggak dipaksa, ya nggak akan bisa. Jadi untuk awalnya memang harus dipaksa, ya. Tetapi kalau ya yang pasti kita juga minta hikmat sama Tuhan, ya kita harus bagaimana dengan orang-orang seperti itu. Nah gitu loh Cipang. Jadi kalau saya sih bisa bilang ya sebagai mentor Cipang nggak usah patah arang dulu, nggak usah patah semangat dulu dengan orang-orang yang demikian. Yang pasti di sini minta hikmat sama Tuhan bagaimana nih harus menanggapi orang-orang seperti ini. Tapi sudah pasti kita harus menegaskan dalam hidup kita pribadi lebih dulu, kita harus menjadi kitab yang terbuka. Karena tuntutan firman Tuhan, kita sudah harus menjadi soko guru. Kalau soko guru berarti kita adalah kitab yang terbuka. Gitu loh, Neng. Ya. Oh, tutup. Terima kasih. Aku Penjelasannya cukup jelas. Cukup jelas. ya. Cipang, Ya. yang terakhir aku simpulkan, aku dapatkan gini bahwa sungguh kita kemerdekaan yang harus kita nyatakan sungguh-sungguh merdeka itu adalah tubuh, jiwa, roh kita harus merdeka, nggak pilih-pilih, nggak cuma tubuh, ya itu satu paket tubuh, jiwa, roh kita harus merdeka. Ya, yang kedua untuk kita mendapatkan itu kita harus mau tidak mau harus kembali punya hubungan karib dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu sebagai sumber, sebagai fondasi kekuatan kita untuk berjalan dalam setiap proses yang ada bersama Tuhan, kembali kepada kebenaran Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu sudah harga mati ya untuk kita semua supaya kita sungguh merdeka tubuh jiwa roh kita harus punya keintiman dengan Tuhan, punya mesej pribadi, merenungkan firman Tuhan, terus dengan firman ambil semua untuk menguatkan roh kita karena firman itu adalah makanan roh ya. Terus yang ketiga, kita harus mau menundukkan diri kepada roh itu, roh kudus yang ada dalam kita akan memimpin kita kebenaran, yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran Tuhan. Seperti di Roma 8 dikatakan bahwa semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi sama-sama dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Jadi roh kebenaran yang kita harus mau tunduk di dalam pimpinannya membawa kita, memampukan kita untuk sama-sama menyaksikan. Jadi tadi kita bahwa kita adalah anak-anak, bukan anak-anak dunia. Itu tiga hal yang pertama, kemerdekaan untuk sungguh-sungguh merdeka itu jiwa roh, tubuh, jiwa dan roh kita. Yang kedua, kita harus bangun ke harus makan firman, kita harus
tinggal hidup di dalam kebenaran. Dan kita harus mau tunduk pimpinan Roh Kudus, Roh kebenaran, lakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran itu untuk dipimpin menjadi anak-anak Allah, menyaksikan pada dunia kita Allah yang menyatakan segala kebesaran kemuliaan Allah seperti di sini. Itu yang saya katakan 3 poin. Amin. Setuju? Yuk, udah cukup untuk sore ini. Terima kasih semuanya, luar biasa sekali. Banyak sekali yang sudah kita bahas dan saling memberkati satu dengan yang lain, khususnya kesaksian. Yang pasti satu hal, ketika kita memutuskan untuk mau menjadi merdeka roh jiwa raga kita ya, dalam arti rohani merdeka yang sesungguhnya, satu paket itu kan, ya kita harus dekat sama Bapak gitu. Karena kalau kita dengan Bapak, kita akan nyaman dan kita tidak ada rasa khawatir dan segala sesuatu ya. Dan yang kedua adalah ketika kita memberi makan roh kita dengan firman Tuhan gitu ya. Itu betul-betul nggak boleh pilih-pilih firmannya, karena saya juga kan mengalami juga ketika kita memilih firman-firman yang enak-enak aja, kita tidak akan bertumbuh. Karena kan kalau diibaratkan sebuah pohon anggur tuh di Yohanes 15, pohon anggur supaya berbuah lebat kan harus dipangkas, yang jelek-jelek dibuang, dipotong, dan itu ya, betul nggak? Kita juga sama, karakter-karakter buruk kita yang tidak berguna dan yang menjadi batu sandungan kehidupan kita ya harus mau dipangkas dan dibuang, dan memang itu tidak nyaman. Tapi ketika kita memutuskan mau melakukan itu, dan kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang merdeka. Sesuai topik hari ini. Terima kasih. Roh Allah yang hidup Boleh. memberikan hidup yang terbelenggu. Ya. Allah yang hidup penuhiku. Oh Allah yang hidup berkatiku. Turunlah urapan kekuasaanku, membangkitkan Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup urapiku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu, bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati serta menyembuhkan, mencelihkan mata yang buta, jadikan hidupku amu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, membebaskan hidup yang terbelenggu, Merdeka. Merdeka. Dengan mencelingkan mata yang buta, merdeka. Jadikan hidupku alatmu, penuhi urapanmu, menyatakan kebenaran kuasa. Merdeka. Nah, haleluya. Bu Elsa berdoa. Oh, haleluya ya Abah ya Bapak, terima kasih buat hari yang indah, terima kasih buat persekutuan yang indah, terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang telah Kau nyatakan atas setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada di ruang IG Live ini. Tuhan berkati Bro Hendy dan keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan berkati segenap kehidupannya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga Kau berkati semua taburan-taburan yang dia tabur Tuhan, untuk kemuliaan namamu dinyatakan dalam kehidupannya Bapa.
Berkati kesehatannya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan dimanapun dia melangkah Tuhan, jejak-jejak kasih-Mu dinyatakan di tempat itu, dan kemerdekaan atas setiap orang-orang itu pun dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini juga kami serahkan Cipang ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Bapa. Berkati roh, jiwa, dan raganya, berkati keluarga, rumah tangga, dan anak-anaknya Tuhan. Dan Kau berkati pelayanannya, Kau berkati setiap apa yang dia kerjakan Tuhan. Engkau mengamati keluar dan masuknya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga dengan Noni Tuhan. Berkati keluarga rumah tangganya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, dan berkati dagangannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya kedaulatan-Mu penuh atas kehidupannya pribadi, keluarga, rumah tangganya Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau selesaikan dengan sempurna dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini juga aku serahkan seluruh aspek kehidupanku ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan. Keluargaku, rumah tanggaku, dan juga anak-anakku Bapa, di dalam tangan kasih anugerah-Mu. Dan dalam nama Yesus, aku yakin dan percaya damai sejahtera-Mu, sukacita dan kemenangan telah Kau nyatakan atas keluarga rumah tanggaku Tuhan. Karena kedaulatan-Mu penuh dan telak atas kehidupanku pribadi, keluarga, rumah tangga, dan pelayananku Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah damai sejahtera dan sukacita dari tempat maha tinggi, dan terimalah seluruh berkat-berkat rohani dan jasmani yang sudah Tuhan nyatakan atas setiap kita pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari umat yang sudah merdeka dan umat pemenang sama-sama kita nyatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Ya. Memberkati ya Hendy. God bless. Ya, Tuhan berkati kita. Tuhan berkati Noni. Sampai ketemu lagi. Ya. Bye-bye.